Ini alasan Manchester City harus datangkan Nico Williams. Juara bertahan Premier League, Manchester City, memiliki beberapa alasan kenapa mereka harus kembali mengejar pemain sayap Athletic Bilbao, Nico Williams. Dalam beberapa pekan terakhir, masa depan Nico Williams di Bilbao kembali dipertanyakan. Hal itu tak bisa lepas dari kondisi di mana kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni tahun 2024 mendatang dan sang pemain belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang masa baktinya. Kondisi tersebut lantas membuat Williams kembali dihubungkan dengan beberapa klub besar di Eropa, salah satunya adalah Manchester City yang sempat mengejarnya di musim panas lalu. Williams merupakan pemain muda berbakat yang berkembang pesat di Athletic Bilbao dan telah menjadi pemain tim nasional Spanyol di usia 21 tahun, memberikan prospek yang menarik untuk sisi sayap Man City. Fleksibilitas dan bakatnya di lapangan sangat cocok dengan gaya permainan Pep Guardiola yang mengalir. Pertanyaannya adalah, haruskah Guardiola membawa pemain berbakat ini, dan bagaimana Williams dapat berintegrasi dengan mulus ke dalam skuad yang dihuni oleh para pemain seperti Phil Foden, Jeremy Doku, Jack Grealish, dan Bernardo Silva. Williams membawa segudang pengalaman meskipun usianya masih muda. Penampilannya yang konsisten di Bilbao dan penampilannya di Piala Dunia di Qatar menggarisbawahi kedewasaannya di atas lapangan. Kemampuannya untuk berkembang dalam situasi tekanan tinggi melengkapi etos City, di mana setiap pemain diharapkan untuk menampilkan yang terbaik. Salah satu kualitas yang menonjol yang akan ditawarkan Williams ke sisi sayap City adalah fleksibilitasnya. Bersama pemain seperti Foden dan Doku, Williams dapat mendiversifikasi opsi serangan City, menawarkan gaya dan pendekatan yang berbeda berdasarkan lawan dan skenario pertandingan. Selain itu, integrasi Williams ke dalam skuad tidak hanya akan menambah kedalaman tetapi juga mendorong persaingan yang sehat untuk mendapatkan tempat, mendorong bakat yang ada untuk meningkatkan permainan mereka. Oleh karena itu, ia akan menjadi akuisisi yang layak untuk The Sky Blues di bursa transfer Januari. Namun, klub asal kota Manchester ini juga menghadapi persaingan dari Real Madrid dan Guardiola akan sangat bijaksana untuk melakukan kontak sebelum mereka. Everton kena pengurangan poin, Man City dan Chelsea diminta waspada. David Dein khawatir keputusan Premier League untuk memberikan pengurangan 10 poin kepada Everton bisa menjadi bencana bagi Manchester City dan Chelsea. The Toffees terjerumus ke zona degradasi pada hari Jumat tanggal 17 November tahun 2023, setelah mereka dinyatakan bersalah karena melanggar peraturan Financial Fair Play. Namun, tidak hanya keuangan mereka yang berada di bawah pengawasan, karena Manchester City menghadapi 115 tuduhan, sementara Chelsea juga sedang diselidiki untuk potensi pelanggaran selama era Roman Abramovich. Melihat Premier League yang mengambil tindakan keras terhadap Everton, meskipun klub tersebut melakukan pelanggaran yang relatif kecil, mantan ketua Arsenal, David Dein, percaya bahwa tim lain harus gemetar. Berbicara kepada Talksport, Dein mengatakan, "Kita harus membedakan antara tuduhan Premier League dan apa yang terjadi setelah itu. Ini adalah pengadilan independen, Premier League sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hasil dan keputusan. Premier League melakukan dakwaan tetapi tidak melakukan penilaian. Bagi saya, itu tampak berlebihan tetapi begitulah adanya. Itu bisa berdampak pada klub-klub lain dan itu akan menjadi bencana." Nathan Ake ungkap peran besar Pep Guardiola dalam kariernya. Nathan Ake berterima kasih kepada Pep Guardiola atas cara sang pelatih Manchester City menyikapi kematian ayah dari sang pemain bertahan. Ayah Nathan Ake secara tragis meninggal dunia pada usia 63 tahun setelah berjuang melawan kanker prostat selama 13 tahun. Setelah pemain asal Belanda itu mencetak gol dalam kemenangan 6-3 Manchester City di Liga Champions saat menghadapi RB Leipzig pada September tahun 2021, ia mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal dunia saat pertandingan berlangsung. 2 tahun kemudian, Ake memuji Guardiola atas dukungan emosional yang ia berikan kepadanya. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa Pep Guardiola adalah salah satu manajer terhebat sepanjang masa. Namun,
Para kritikus berpendapat bahwa pelatih asal Katalan tersebut tidak memiliki hubungan emosional dengan para pemainnya dan oleh karena itu ia bukanlah seorang manajer yang baik. Penampilan Ake untuk City telah meningkat secara signifikan sejak kepergian ayahnya, dan ia percaya bahwa Guardiola berperan dalam hal itu. Saya berterima kasih kepada Pep untuk semua yang ia berikan kepada saya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ketika ayah saya meninggal dunia, dia sangat luar biasa. Jika saya membutuhkan sesuatu atau ingin istirahat, saya hanya perlu mengatakan kepadanya. Dia memberi saya semua waktu dan ruang yang saya butuhkan. Kedatangan Josko Gvardiol berarti Ake tidak lagi menjadi starter di lini pertahanan seperti musim lalu. Namun, setelah menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun menyusul kesuksesan City meraih treble, ia tampaknya akan bertahan di Etihad Stadium untuk waktu yang lama. Erling Haaland dikabarkan fit untuk duel Manchester City vs Liverpool. Ada kabar kurang baik datang bagi Liverpool jelang akhir pekan ini. Erling Haaland dilaporkan akan turun di laga ini setelah ia dikabarkan fit dari cedera. Liverpool akan menjalankan sebuah partai big match setelah jeda internasional ini. Mereka akan bertandang ke Etihad Stadium untuk menghadapi Manchester City. City sendiri punya segudang pemain yang harus diwaspadai oleh Liverpool. Salah satunya adalah Erling Haaland yang merupakan mesin gol tertajam The Citizens sejauh ini. Liverpool benar-benar harus ekstra waspada, karena sang striker dikabarkan sudah fit untuk bermain di laga ini. Sebelumnya Haaland sempat diragukan bisa bermain di laga big match ini. Sang striker diketahui mengalami cedera. Cedera itu ia dapatkan saat membela Norwegia saat menghadapi Kepulauan Faroe di kualifikasi Euro 2024. Ia juga pulang duluan dan absen menghadapi timnas Skotlandia di lanjutan kualifikasi Euro 2024 kemarin. Menurut laporan Fabrizio Romano, Haaland bakal fit untuk pertandingan melawan Liverpool ini. Ia memang sengaja pulang duluan ke Manchester City agar ia bisa beristirahat. Karena kondisi cederanya sebenarnya tidak terlalu parah. Namun masih belum diketahui apakah Haaland benar-benar fit bermain sejak awal atau dia baru bisa bermain sebagai pemain pengganti di laga ini. Baik Manchester City dan Liverpool sama-sama menargetkan 3 poin untuk pertandingan ini. 3 poin di laga ini akan membantu mereka untuk semakin dekat menjuarai Premier League 2023/2024.